Baik, luar biasa saudaraku, walaupun di luar sana hujan, tetapi kita di sini tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Saudaraku ya, kita semuanya di sini melayani Tuhan. Saudaraku, para pelayan di panggung bukan bernyanyi untuk jemaat. Semuanya kita untuk meninggikan nama Tuhan. Amin. Hanya satu audiensnya saudaraku. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, hanya satu yang layak, hanya satu yang boleh mendengarkan dan menikmati setiap pujian itu. Hanya Yesus Tuhan kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau ada yang sedikit agak lari-lari nadanya tidak apa-apa saudaraku. Amin. Kunci chordnya agak lari-lari sedikit tidak apa-apa. Misalnya saudara, tadi bagus kok, luar biasa. Amin. Saudaraku, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema percaya walau belum melihat. Katakan kiri kanannya Bapak Ibu, percaya dong walaupun kau belum melihat, bilang amin. Percaya walaupun belum melihat, amin. Bapak Ibu, Abraham itu dikatakan adalah bapak orang percaya, amin. Dan kita dikatakan adalah keturunan Abraham secara rohani, amin. Jadi kita adalah anak-anak orang percaya, yaitu Bapak Abraham itu sendiri. Nah Bapak Ibu, percaya yang saya mau bagikan ini Bapak Ibu, percaya itu adalah sesuatu yang belum kita lihat. Betul saudaraku? Percaya itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat. Saya percaya, mau percaya tidak percaya Bapak Ibu, beberapa jam kemudian ke depan kita, 6 jam, 8 jam kemudian, Palangkaraya pasti akan gelap. Betul saudaraku? Matahari akan terbenam. Kita percaya atau tidak percaya, setelah hujan pasti akan kering. Amin. Setelah badai akan datang sukacita. Amin Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Amin. Itu dia. Percaya walau tidak melihat. Ada seorang rasul di perjanjian baru. Dia tidak mau percaya sebelum dia melihat. Siapakah dia? Thomas saudaraku. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Kata Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagia. Makarios saudaraku, berbahagia. Diberkati. Amin. Tidak melihat namun percaya. Nah Thomas dia tidak mau mendengarkan kesaksian oleh teman-temannya. Oh Yesus bangkit, bagaimana dia mungkin percaya? Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Tuhan Yesus berdarah-darah saudaraku. Sebentar lagi hari Kamis kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana mungkin mereka bisa percaya secara keduniawian, saudara? Jelas di depan matanya bahwa Tuhan Yesus meninggal. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan dia harus mencucukkan jarinya. Harus mencucukkan jariku ke tangan Tuhan Yesus. Nah saudaraku, itulah kita dikatakan orang percaya. Kenapa kita dikatakan orang percaya? Saudaraku, tidak ada satupun kita di tempat ini yang hidup dari 2000 tahun yang lalu. Betul Bapak Ibu ya? Tidak ada satupun kita yang menyaksikan, tidak ada satupun kita yang pernah melihat Tuhan. Amin. Tidak ada satupun kita yang pernah melihat Tuhan, tapi kita harus percaya bahwa Dia ada. Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang pernah melihat angin? Ada saudaraku yang pernah melihat angin? Angin itu tidak bisa dilihat Bapak Ibu. Tapi dia bisa dirasakan. Betul Bapak Ibu? Angin itu Bapak Ibu bisa membuat orang tertidur. Yang lagi mengantuk-ngantuk itu Bapak Ibu. Itu dia. Itu angin sepoi-sepoi. Aceh Bapak Ibu, angin cepoi-cepoi. Ya. Tapi ada angin juga yang akan membuat rumah kita
terangkat ke atas. Tidak ada yang bisa meragukan kekuatan angin itu, Bapak Ibu. Bukan berarti karena dia tidak terlihat lalu kita tidak percaya kehadirannya. Betul Bapak Ibu? Sesederhana itu saja. Bukan berarti kau tidak melihat Tuhan, lalu kau berkata Tuhan itu tidak ada, Bapak Ibu. Sedangkan angin saja ciptaannya bisa membuat kita mengembuskan napas terakhir, saudaraku. Sebegitunya Bapak Ibu, amin. Makanya dikatakan berbahagialah kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, amin. Karena kita tidak melihat, namun kita percaya. Kita tidak menyaksikannya, namun kita percaya. Ibrani 10 ayat 38-39. Ibrani 10 ayat 38-39. Ibrani 10 ayat 38-39 saya bacakan bagi kita semua. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Firman Tuhan katakan. Ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang percaya dan yang hidup beroleh hidup. Amin. Tetapi orangku yang benar, kata Tuhan, dengarkan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Pak, Bu, dengarkan. Kalau ada orang yang mengundurkan diri dari pelayanan, waspadalah dan hati-hatilah, Pak, Bu. Kalau ada orang yang mengundurkan diri dari panggilan kepada Tuhan, orang itu bukan hanya merugikan dirinya, orang itu merugikan orang yang di sekitarnya juga. Saudara tahu kisah Yunus, Bapak Ibu? Yunus adalah seorang pelayan Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, dia berbalik badan. Dia pergi meninggalkan panggilan Tuhan. Apa yang terjadi? Ciri-ciri orang yang lari dari panggilan Tuhan, dia begitu nyenyak tidurnya Bapak Ibu. Sudah kapal dibolak-balik, ngorok dia di dalam itu. Sampai semua barang-barang orang di kapal itu dibuangin. Sampai semua dibuang. Hanya dia yang masih tidur Bapak Ibu. Tidur dia. Lalu orang membuang undi. Karena apakah malapetaka ini terjadi? Ternyata karena Yunus. Tidak hanya sampai di situ. Makanya anak sekolah minggu tahu Yunus di perut ikan. Bapak Ibu ya, amin? Tahu ya Bapak Ibu ya? Pernahkah Bapak Ibu terganggu pencernaan selama 3 hari? Itu yang dialami oleh ikan itu Bapak Ibu. 3 hari Pak Bu. Akibat apa? Akibat ada orang yang melawan panggilan Tuhan. Tuhan mencabut perkenanannya. Jangan bergaul dekat-dekat dengan orang yang lagi kabur-kabur dari panggilan Tuhan. Amin. Nah inilah, gak mau dengar. Amin. Amin Pak Bu. Waspada, bukan berarti kita gak boleh say hello, boleh tetap diingatkan dia. Ya, jangan kita jadi ikannya nanti Bapak Ibu. Ya, terganggu pencernaan 3 hari nanti. Lalu muntah ikannya. Coba 3 hari loh. Ikan gak pernah muntah. Kok muntah? Ikan gede ini Bapak Ibu. Ya, bukan ikan lele. Bapak Ibu ya, ikan besar dia. Besar. Pasti besar sekali dari ikan paus Bapak Ibu. Karena Pak Yunus hidup di dalamnya. Kalau ikannya kecil, lambungnya kecil, pasti dia mati juga, nggak bernapas. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan, amin. Amin saudaraku, amin Pak Bu. Jangan pernah. Kalau sudah ditetapkan Tuhan, tetaplah di situ. Amin. Di gereja sana, AC-nya 18, 1 jemaat 1 AC. Lebih enak di situ.
Mau bagaimanapun tidak ada gereja yang sempurna, amin. Kalaupun ada gereja yang sempurna Pak Bu, tolong jangan ke sana. Akhirnya tidak sempurna gereja itu karena kehadiran kau, Bapak Ibu. Betul. Amin. Orang benar kata Tuhan, hidup oleh iman, percaya kata Tuhan, dan yang beroleh hidup. Ya, iman ketika berbicara iman itu adalah perihal hubungan kita sama Tuhan. Itulah iman Bapak Ibu. Amin. Itulah dia iman. Kalau begitu apa iman itu? Kita buka Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Saya bacakan Bapak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan dengarkan ini Bapak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pertanyaannya sangat sederhana. Bagaimana mungkin yang tidak kita lihat itu bisa menjadi bukti? Bagaimana yang tidak kita lihat bisa menjadi dasar, bisa menjadi pondasi? Tapi Tuhan katakan itulah iman. Adakah orang membangun sebuah bangunan dengan pondasinya yang tidak terlihat Bapak Ibu? Angan-angan. Tapi Tuhan katakan seperti itulah kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Seperti itulah kita harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita berkata, Tuhan, tidak ada lagi jalan kulihat Tuhan, tidak ada lagi. Dengarkan Pak Bu, ketika kita sudah berseru, Tuhan tidak ada lagi jalan, tidak ada pertolongan, disitulah Tuhan akan membuka jalan. Amin. Amin saudaraku. Jangan karena kita melihat tembok di depan kita lalu kita bilang tidak ada jalan. Dengarkan Bapak Ibu. Petrus melawan hukum yang ada di bumi ini. Kalau betul itu Engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air ini. Dia berjalan di atas air, saudaraku. Kalau Tuhan yang menyuruh Pak Bu, lakukan. Amin. Sekalipun itu mustahil. Lakukan, amin. Lakukan dengan percaya. Lakukan dengan percaya. Percayalah bahwa itu semuanya sudah dibukakan Tuhan. Manusia selalu melihat yang terlihat Bapak Ibu. Selalu manusia itu meyakini apa yang dia lihat. Benar saudaraku? Kalau saudara tidak percaya, cobalah bawa motor atau bawa sepeda, bawa mobil saudaraku, tutup mata. Tidak lama akan ada berita duka cita lagi di gereja. 40 hari kemudian 40 hari penghiburan. Tetapi anak-anak Tuhan, dia harus lebih percaya apa yang Tuhan katakan, amin. Firman Tuhan itu lebih benar dari fakta yang kita lihat sekalipun. Firman Tuhan itu lebih benar dari apa yang kita lihat. Saudaraku, mau kita percaya atau tidak percaya saudaraku, mau kita ragu atau tidak, ya. Bukan berarti yang tidak terlihat itu tidak menghampiri kita Bapak Ibu. Betul saudaraku ya? Yang pasti di bumi ini kematian itu pasti Bapak Ibu. Tapi berapa banyak dari manusia di muka bumi sangat ketakutan ketika menghadapi kematian. Padahal itu adalah hal yang pasti. Itu tidak bisa dihindarkan. Setiap ada kelahiran pasti ada kematian. Walau bagaimanapun kita menghindar, cepat lambat itu akan menghampiri kita. Pak Bu, putuskan segala sesuatu mulai hari ini. Kalau kita hanya memutuskan untuk bermalas-malasan di rumah kita, cepat atau lambat kemiskinan akan menguasai kita. Kalau kita hanya selalu mengasihani diri kita, aku hanya seperti ini. Pak, Bu, dengarkan ini saudaraku. Miskin itu bukan masalah uang. Miskin itu masalah pola pikir Pak, Bu.
Ketika ada orang yang hanya hidupnya ingin dikasihani, ketika ada orang hanya hidupnya hanya ingin dibantu, dan dikasihani, itulah pola pikir yang miskin Bapak Ibu. Dan tidak akan pernah berhasil orang seperti ini. Harus keluar dari zonanya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita memutuskan untuk kita selalu dikasihani, apalah aku ini, aduh aku ini seperti inilah, aduh. Orang seperti ini tidak akan pernah berhasil. Dia hanya penuh dengan hayalan di pikirannya. Andai aku jadi presiden katanya. Pasti ku bikin gini-gini nanti. Coba aku yang lulus jadi anggota dewan tuh. Bikin gini-gini itu. Semuanya hanya hayalan. Sehingga apa? Sehingga tempat tidur di rumahnya itu jadi miring Bapak Ibu. Kenapa? Terlalu lama menampung dia di tempat tidur itu. Melengkok ke dalam Bapak Ibu. Setiap hari dia ngukur panjangnya tilam itu terus, katanya. Orang seperti ini selalu menyalahkan pelayanan, selalu menyalahkan Tuhan. Cepat atau lambat, malapetaka, kemalangan akan menghampiri dia. Betul Bapak Ibu ya? Iya. Ketakutan juga Bapak Ibu. Jangan pernah mau hidup dalam ketakutan Pak Bu, saudaraku. Jangan pernah mau hidup dalam ketakutan. Tuhan sangat, mohon maaf saya pakai kalimat, Tuhan sangat jijik kepada orang yang takut Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita berkata kita sembah, kita katakan Bapak kita adalah Bapak yang bisa melakukan segala hal, tetapi di dalamnya kita hidup dengan ketakutan. Tuhan sangat marah. Makanya dikatakan Wahyu 21 ayat 8. Ini dengarkan Bapak Ibu. Jangan pernah hidup dalam ketakutan. Wahyu 21 ayat 8. Saya bacakan Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, dengarkan Bapak Ibu. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, firman Tuhan katakan, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan jelas mengatakan, mereka mendapat bagian mereka dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api. Bukan menyala-nyala karena lampu LED Bapak Ibu, bukan. Menyala-nyala karena api. Urutan pertama yang ditaruh adalah orang-orang penakut dan tidak percaya. Berapa banyak ketakutan ini membuat kita berubah pikiran Bapak Ibu. Yang tadinya kita mengandalkan Tuhan. Lalu karena ketakutan kita lari dari panggilan Tuhan. Berapa banyak dari anak-anak Tuhan seperti ini. Dia yang tadinya percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Begitu merdu. Rasanya surga terbuka, langit terbuka, dompet terbuka Bapak Ibu ketika dia bernyanyi. Begitu pulang ke rumah, berubah semuanya. Dia tidak percaya lagi. Mulai dia mengasah kukunya. Mana suamiku nih? Belum dikasih uang ini. Mana uang Pak? Nah gitu saudaraku ya. Jualan-jualan mobil kau terus Pak. Gitu. Nggak ada hasilnya kau bawa ke rumah. Habis untuk perbaiki mobil. Apa? Ayo kita berdoa percaya sama Tuhan. Enggak ada itu. Hari Minggu melayani lagi. Ku percaya. Tetapi orang yang hidup akan takut akan Tuhan tidak akan berlaku seperti itu. Amin. Itu di tempat lain Bapak Ibu. Di sini tidak ada. Amin. Tidak ada yang amin. Amin. Tidak ada seperti itu di sini. Amin. Itu Bapak Ibu. Ini saya bingung ini apakah kita kena angin yang membuat kita ngantuk. Atau kena angin yang membuat kita apa ini.
Amin Bapak Ibu. Situasi, keadaan, Pak Bu. Tuhan gak pernah mengubahkan, bukan tidak pernah. Tuhan, yang pertama diubahkan Tuhan itu bukan keadaan kita Pak Bu. Yang diubahkan Tuhan adalah karakter kita Pak. Bagaimana mungkin kalau Tuhan merubah situasi semuanya? Bagaimana mungkin kalau anak Tuhan ketika dia mau ke gereja tidak pakai helm? Semuanya karena, wah itu anakku itu, kata Tuhan sama malaikat. Kan butakan mata polisi dulu. Setiap lewat anak Tuhan buta mata polisi. Oh terima kasih Tuhan, situasi berubah. Enggak pernah, orang seperti ini enggak akan pernah taat Bapak Ibu. Tetapi yang diubahkan Tuhan adalah karakter kita. Tuhan mengubahkan karakter Pak Bu. Tuhan mengubahkan hidup kita. Dengarkan Pak Bu. 40 tahun bangsa Israel berjalan dengan mujizat. 40 tahun mereka berjalan, di depan mereka ada tiang api. Malam hari ada tiang api dan siang ada awannya Bapak Ibu. Sehingga mereka tidak pernah kepanasan dan tidak pernah kedinginan. Tetapi apa yang terjadi? Hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian itu. Hampir 2 juta orang binasa semuanya. Bukan mujizat yang membawamu kepada keselamatan Pak Bu. Dengarkan. Memang kita perlu mujizat. Tapi jangan dambakan itu selalu di setiap hari kita. Amin. Jangan ketika datang THR 13 juta baru kita katakan terima kasih Tuhan. Amin. Ketika kita tidak mendapatkan, itu adalah mujizat yang terbesar. Amin. Pak Bu, saya mendengarkan khotbah ini saudaraku ya. Iman yang besar itu bagus Pak Bu. Ketika Tuhan berkata, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi saja, ketika kau berkata kepada gunung ini, pindahlah maka gunung ini akan pindah. Betul Pak Bu ya? Pernah dengar ya? Itu adalah iman yang besar. Sebesar mana Pak Bu? Sebesar biji sesawi. Tetapi iman yang benar di hadapan Tuhan, sekalipun kita berkata kepada gunung itu untuk pergi, tetapi gunung itu tidak pergi. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi aku. Itu adalah iman yang benar. Amin Bapak Ibu. Amin. Pak, memang benar bisnismu saat ini lagi mengalami penurunan. Tuhan tahu. Memang benar ya. Kerjaanmu di kantor masih level-level bawah. Tuhan tahu. Memang benar saat ini saldo di rekening kita kering. Seperti rumput yang di depan rumah kita kering dan layu. Tuhan tahu. Jangan katakan Tuhan tidak tahu Pak Bu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kita lagi bergumul dengan anak-anak kita. Tuhan, anak-anakku Tuhan berontak kepadaku Tuhan. Anak-anakku tidak melakukan seperti yang kuajarkan. Yang kuajarkan kepadaku. Memang benar. Ketahuilah, Tuhan turut bekerja dalam melakukan segala sesuatu untuk kebaikan bagi kita. Amin. Roma 8 ayat 28. Tuhan tahu apa yang terjadi sama kita. Tuhan tahu Pak Bu. Tuhan tahu kau lagi dapat tekanan di kantormu, oleh bosmu. Kau lagi dapat tekanan dari perusahaanmu. Tuhan tahu. Firman Tuhan katakan,
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Jangan pernah paksa Tuhan untuk mengubahkan orang, Pak, Bu. Jangan. Kenapa? Ada seorang anak muda, saudaraku, dia protes sama Tuhan. Kenapa sampai saat ini Tuhan? Papa mamaku belum bertobat, kenapa? Oh, Tuhan memberi kehendak bebas bagi siapapun. Bagian kita hanya berdoa. Tuhan, tolong. Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan waktu yang tepat. Sekalipun dia menolak, Tuhan tidak bisa memaksa. Tuhan akan lagi melihatnya. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Amin, saudaraku. Amin. Bukan harus apa yang kita inginkan. Saudaraku, kalau kita tahu KFC, saudaraku, ya, yang punya jualan ayam itu, saudaraku, ya, itu gambarnya bapak tua, betul saudaraku, ya? Bapak itu berhasil menjual produknya, Bapak Ibu, ketika dia umur sudah lanjut sekali, sudah tua sekali. Dan dia sudah pensiun, Bapak Ibu. Lalu dia jualan. Pada saat itulah dia diberkati. Jangan pernah berhenti berharap selama kita masih bernapas. Amin, Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti berharap. Karena apapun yang kita bangun, itu adalah warisan yang akan kita berikan kepada anak cucu kita, Bapak Ibu. Jangan pernah kita berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhan tahu. Makanya firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Percaya, Bapak Ibu. Percaya saja walaupun kau belum melihat. Percaya. Kami kemarin, Bapak Ibu, minggu lalu pergi ke Puruk Cahu, saudaraku, bertiga. Saya, istri saya, sama anak muda satu, si Reval, saudaraku. Satu pun kami belum pernah yang ada berangkat ke sana. Dengar kata orang, oh nanti lewat sini, Pak. Ada yang menyarankan dari Gunung Mas. Tapi jalannya rusak. Biarlah lewat Buntung, biar lambat, asal selamat. Gitu Bapak Ibu, ya. Lewatlah kami, berangkat jam 12 siang, saudaraku, sampai di sana jam 1:30 malam. Waduh, saudara, ya. Kami lewati jalan. Oh nanti ada perusahaan, saudaraku, ketika sebelum sampai sananya Buntok itu, Bapak Ibu, ya, sebelum Puruk Cahu. Ya. Muara Tewe, Bapak Ibu. Ya, ada jalan potong katanya. Lewat jalan perusahaan. Pesan satpam perusahaan itu jelas bagi kami, Bapak Ibu. Jalannya ini enak aja, Kak, Pak. Enak jalannya. Lurus saja terus. Ketemu aspal, baru belok kiri. Itu langsung ke Muara Tewe. Perjalanan itu, Bapak Ibu, bukan 5 menit seperti dibilangnya lurus. Ada pengkolannya juga. 10 menit terakhir kami melihat hutan-hutan. Mulai ragu. Mulai lihat Mbak Google, saudaraku. Ya, Mbak Google, karena perempuan suaranya. Mulai buka. Oh, ini dia jalannya. Ternyata kami dibawanya tersesat, Bapak Ibu. Belok kiri, katanya. Puji Tuhannya, Bapak Ibu, ketika mau belok kiri kami, ada suatu mobil yang terpatak di sana. Mobil Brio, lengket di situ, Bapak Ibu, tepat di pinggir jalan itu. Wah, salah ini berarti. Pesan kepada kami jelas, ketika ketemu aspal baru belok kiri, padahal jalan itu belum aspal, saudaraku. Berapa banyak dari kita ragu sama Tuhan. Sangkal diri, pikul salib.
ikut aku, kata Tuhan. Ketika kita mulai melihat, orang itu diberkati ya. Dia jarang ke gereja, dia masih ke dukun, kok dia diberkati ya? Mulai ragu, mulai ragu. Kok dia hidupnya biasa-biasa saja, tidak melayani Tuhan, tapi diberkati dia. Pak, Bu, jangan dasarkan materi menjadi berkat. Kalau materi menjadi berkat, bukti bahwa Tuhan memberkati, nggak ada satupun kita yang layak. Betul saudaraku? Pemilik bank BCA lah yang harusnya masuk surga berarti kalau kayak gitu Bapak Ibu. Kekayaannya dibanding dengan kita, wah nggak ada apa-apanya. Jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah ketika kita melihat banyak distorsi, banyak gangguan di kiri kanan kita Bapak Ibu. Terus sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Ketika kedagingan kita mulai memberontak, sudah ada ini uang 10 juta, sudah bisa beli Triton yang baru. Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Kalau dulu Pak Pendeta, kalau ada yang berani menyinggung perasaan saya, bisa berubah jadi Hulk dia. Rasanya saya, sangkal diri, Pak Bu. Ketika kita mulai untuk memuaskan kedagingan kita, disitulah tanda-tandanya kita mulai tersesat. Ketika kita berjalan, semuanya itu karena ego kita, sangat sederhana. Disitulah artinya kita mulai tersesat. Saat ini, mulai kembali kepada jalur semula. Amin saudaraku. Harus tahu kita mana yang benar Bapak Ibu. Banyak ajaran sesat di luar sana. Bukan hanya Kristen progresif. Banyak saudaraku. Banyak. Dia percaya Yesus Tuhan. Tapi boleh beristri lebih dari satu katanya. Banyak yang seperti itu. Tetap baca Alkitab. Amin. Ketika ada ajaran yang mengatakan ada jalan selain Yesus, tinggalkan. Ketika ada ajaran yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, tinggalkan. Ketika ada ajaran yang mengatakan boleh poligami, tinggalkan. Tidak usah didengar-dengar lagi Bapak Ibu. Tidak usah diperdebatkan. Amin. Kita harus tahu yang sebenarnya. Memang itu perlu dikupas Bapak Ibu. Supaya kita bisa menjawab mereka. Tapi jangan bikin pendengaran kita kepada hal-hal yang tidak berguna. Amin. Amin Bapak Ibu. Biarlah itu bagian teologi saudaraku ya. Ahli-ahli Taurat. Ya, yang sudah S2 di gereja kita. Yang menangani itu. Amin. Bagian kita hanya percaya kepada Tuhan. Amin saudaraku. Satu ayat terakhir saya mengundang pelayan Tuhan naik ke depan. Yesaya 43 ayat 19-21. Yesaya 43 ayat 19-21. Saudaraku, Tuhan lagi membuat sesuatu yang baru. Amin. Tuhan lagi membuat sesuatu yang baru bagi kita. Ayat 19, Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang-binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar dari padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Amin saudaraku. Kata Tuhan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kau mengetahuinya? Kata Tuhan. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Tidak ada jalan di padang gurun yang bisa dibuat saudaraku.
Karena padang gurun itu selalu berubah-ubah. Ketika datang badai gurun, saudaraku, itu akan berubah lagi. Tidak bisa patokannya, oh kemarin itu ada gundukan seperti gunung. Itu tidak bisa menjadi patokan. Tapi Tuhan berkata, aku membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Tidak akan ada padang belantara namanya kalau ada sungai di situ. Apa yang mau kita lihat di sini Bapak Ibu? Tuhan sanggup, Tuhan mampu mengubahkan. Amin. Tapi mindset kita pertama yang harus diubahkan, saudaraku. Pikiran kita. Ketika kita mulai mengandalkan Tuhan, pasti situasinya berubah Bapak Ibu, pasti. Tapi bukan sewaktu-waktu sekejap mata situasi berubah, bukan. Tuhan melihat kita. Amin saudaraku. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dengarkan Bapak Ibu, untuk memberi minum umat pilihanku, amin. Tuhan melakukan itu semuanya untuk apa? Untuk memberkati kita. Jangan pernah takut Pak, Bu. Ketika Tuhan suruh kita pergi, lakukan. Tuhan akan membuat segala sesuatunya itu untuk membuat kita minum. Tetapi ingat ayat terakhir Bapak Ibu. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Amin. Jangan pernah sombong dengan apa yang kita punya. Karena segala sesuatu yang kita punya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kalau yang kita miliki membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita mulai malas datang kepada Tuhan, hati-hati. Hati-hati. Kalau ketika kita diberkati Tuhan, lalu kita mulai mengkoreksi, kita mulai malas-malasan, mulai hanya protes yang keluar dari mulut kita, bukan pujian lagi kepada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan akan mencabut perkenanannya. Kau tidak akan dipercayakan Tuhan lagi terhadap harta benda yang Dia berikan. Tundukkan kepala kita berdoa.